Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda GKI Tamalan Raya yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan saudara meskipun lewat media, dan tentu saya harap kita juga, kalian semua tentunya semua tetap sehat, tetap kuat, tetap dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan tetap memberkati kita semua dan menjauhkan kita dari semua bahaya, semua musibah, semua penyakit yang bagaimanapun ini membuat takut banyak orang hari ini. Nah, saudara, sebagai gembala juga saya punya harapan besar bagi saudara-saudara, rekan-rekan pemuda. Selain sebagai generasi penerus gereja, saya harap saudara juga tetap memegang teguh mimpi, cita-cita dan harapan saudara di masa yang akan datang. Nah, ingat bahwa semua orang tanpa terkecuali, bukan saja di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa yang lain, padahal kalau kita pikir sebelum wabah ini terjadi, sudah ada beberapa negara yang sudah mengalami masalah, krisis dan lain sebagainya. Bahkan hal-hal yang menakutkan lainnya sudah terjadi. Tetapi saudara, di satu survei yang pernah dikatakan ada kira-kira 60-70% orang mengalami dampak buruk dari pandemi ini. Nah, saya berharap bahwa kita adalah orang yang mungkin 20% atau 5%, bukan dari yang 70% ini. Karena ya bagaimanapun tidak ada yang mau mengalami ini, tetapi saudara, cepat atau lambat, ingat bahwa kita ada di masa, kita akan berhadapan dengan masa krisis besar. Nah, saat kita berdoa, saya berharap kita semua terus berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari itu. Tetapi ingat bahwa di satu sisi Alkitab sudah mengatakan bahwa di masa-masa akhir kita akan menghadapi masa-masa sulit. Dan saya harap ini bukan masa sulit yang dimaksudkan. Tetapi saudara, bagaimana kita menghadapi situasi ini? Ini yang menjadi pertanyaan penting buat kita semua, rekan-rekan pemuda. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita melanjutkan perenungan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh bertemu, tetapi kami tahu bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu dapat duduk bersama-sama, dapat berdiri, bahkan menggunakan waktu ini untuk merenungkan kasih Tuhan. Ada hal yang indah yang kami tahu Tuhan sedang buat dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kami mau belajar untuk sungguh-sungguh mengenal isi hati Tuhan, mengalami pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi Tuhan. Satu rencana besar, satu pekerjaan besar yang Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, bungkusi kami. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang berkualitas untuk kami boleh belajar firman Tuhan, dan kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan menolong kami. Haleluya. Amin. Nah, saya melanjutkan kembali hal ini. Nah, bagaimana sikap kita, saudara? Apakah kita mau pasrah? Apakah kita mau menyerah dengan situasi ini? Saya berharap tidak ada yang membuat pilihan seperti itu. Tapi saudara, pilihan kita cuma satu. Apa itu? Hadapinya, tetap berjuang. Nah, ini janji Tuhan, saudara. Saudaraku, hari-hari ini sekali lagi banyak orang berpikir bahwa mendengar suara Tuhan itu sesuatu yang sepertinya aneh, sesuatu yang gaib gitu. Dan saya harap kita tidak merasa seperti itu. Mengapa? Karena di masa-masa seperti ini hal yang kita perlukan. Kenapa? Karena situasi sudah kacau di mana-mana, saudara. Mungkin hari ini kita belum merasakan dampak secara langsung, tetapi saudara, sekali lagi, cepat atau lambat situasi akan membuat banyak orang ketakutan, karena banyak orang sudah kehilangan pekerjaan, banyak usaha yang sudah terjun bebas, yang sudah gulung tikar, dan ini dampaknya betul-betul secara global. Nah saudara, diperlukan hati yang benar-benar kuat, hati yang benar-benar siap untuk bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Nah saudara, kalau kita kembali kepada Kejadian,
saudara akan lihat di sana bahwa Tuhan sudah merancangkan semuanya secara luar biasa. Dan ingat, kalau kita lihat dalam Kejadian bahwa Adam dan Hawa ketika berkomunikasi dengan Tuhan itu seperti kita. Nah, cuma kan kalau saya bicara kepada saudara itu monolog. Tetapi saudara, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Tuhan berbicara dengan Adam itu seperti muka dengan muka. Dan bicara secara langsung. Nah, sampai kemudian saudara, terjadi peristiwa di pasal yang ketiga di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan ini yang membuat keadaan berubah total. Sehingga Adam dan Hawa dihalaukan keluar dari Taman Eden. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak serta-merta membiarkan manusia dan tidak lagi berbicara kepada manusia karena hal ini. Tuhan masih tetap berbicara kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena dia mengasihi manusia, makanya dia merancangkan jalan keselamatan untuk memulihkan keadaan Allah dengan manusia. Dan dia merancangkan itu di dalam Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur meskipun Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Tapi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan seluruh manusia mulai dari zaman Adam. Dan hari ini, di zaman Tuhan Yesus hari ini, dan sampai kedatangan dia yang kedua kali. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan dalam situasi ini? Kalau kita belajar dari peristiwa di kitab Kejadian, kita harus sadar bahwa ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Kenapa? Sekali lagi, keadaan manusia sebelumnya berbeda dengan sekarang. Nah, untuk bisa mendengar suara Tuhan hari ini, itu butuh sesuatu kondisi yang memungkinkan kita benar-benar mendengar suara Tuhan. Karena kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan seperti di zaman Adam dan Hawa. Nah, di zaman setelah Adam dan Hawa, orang-orang tertentu, baik itu seperti Musa, baik itu seperti Abraham, kadang-kadang masih mendengar suara Tuhan secara langsung, walaupun kondisinya beda dengan Adam dan Hawa. Dan kemudian setelah itu sampai hari ini kita sepertinya semakin sulit untuk mendengar suara Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Kita masih bisa mendengar suara Tuhan. Tapi ada beberapa hal penting untuk memungkinkan kita betul-betul bisa mendengar suara Tuhan. Ada beberapa syarat yang kita harus penuhi. Yang pertama yaitu bahwa kalau kita tidak benar, kalau kondisi kita tidak benar, kita tidak mungkin bisa mendengarkan suara Tuhan. Artinya bahwa harus terjadi yang namanya rekonsiliasi. Harus terjadi yang namanya restore. Kembali pada status sebelumnya. Kembali kepada posisi sebelumnya. Ke posisi yang layak, kondisi yang dipulihkan, diubahkan, dimurnikan oleh Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Nah, ini memang gambaran tentang bagaimana umat Tuhan seharusnya ada di dalam keadaan yang benar, yang tidak berdosa, supaya dia bisa mengalami penyertaan Tuhan. Tapi ini juga gambaran yang sebaliknya. Nah, yang menjadi persoalan, kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Di sini jelas di Yesaya 59 dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi. Apa itu? Dosa. Nah, apakah Tuhan berubah? Tuhan yang berubah sehingga kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan seperti dulu? Tentu tidak mungkin Tuhan yang berubah. Kita lah yang berubah. Kenapa? Karena kita yang jatuh ke dalam dosa. Jadi kita yang harus membawa diri kita kepada posisi yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa kembali mendengar suara Tuhan dan Tuhan bisa berbicara kepada kita. Nah, saya yakin bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Kalau kita lihat dari Kejadian, dari dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sampai hari ini, Tuhan ingin selalu berbicara kepada umatnya. Dia mengasihi kita manusia. Dia mau menyelamatkan kita. Tidak ada satu orang pun yang istilahnya Tuhan mau biarkan. Tidak. Semua orang, apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Tapi sekali lagi, untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa mengalami pimpinan Tuhan,
kita harus kembali kepada status yang benar, yaitu status yang dipulihkan, yang dibenarkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 12 dan 14, di sini bicara tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Nah, di situ doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Kemudian di ayat 12 dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Nah, ingat, ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat 14. Di ayat 14 dikatakan di sana, kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapa kita di surga juga akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, jangan harap bahwa Bapa kita di surga akan mengampuni kesalahan kita juga. Nah, ini yang menjadi persoalan. Banyak orang datang kepada Tuhan tapi tidak sadar bahwa ada sesuatu yang dia belum selesaikan dengan saudaranya. Ada sesuatu yang dia belum selesaikan dengan keluarganya, dengan temannya, dengan suaminya, atau dengan istrinya, dengan orang tuanya. Nah, ini yang menjadi penghalang doa-doa kita. Ini yang menjadi penghalang kita mendengar Tuhan. Kita tidak, maksudnya keadaan ini tidak memungkinkan kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Karena hanya dengan waktu kita dalam kondisi yang benar, yang layak. Kenapa? Karena hubungan kita dipulihkan, kondisi kita diperbaiki, dibenarkan, di-restore seperti yang saya katakan tadi. Baru kita bisa betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Ini hal penting, ini yang pertama. Nah, setelah keadaan kita dilayakkan, kita belajar dari perjanjian lama seperti itu juga. Orang harus membawa korban. Ada sesuatu yang harus dikorbankan supaya umat Tuhan benarkan. Ada namanya korban penebus salah, korban penghapus dosa, dan sebagainya. Ini menjadi sarana untuk umat Tuhan kembali dilayakkan menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang menjadi penghalang kita mendengar suara Tuhan? Yang kedua, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan jika kita tidak mengenal suara Tuhan. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1-10, di sana ada satu kisah tentang bagaimana Tuhan memanggil Samuel untuk pertama kalinya. Nah, tetapi saudara, kita tahu bahwa waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan dengan tepat. Nah, sehingga Samuel berpikir bahwa dia dipanggil oleh Imam Eli. Nah, kemudian dia menyahut, dia ke tempatnya Imam Eli dan katakan, "Iya Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" Dan ini terjadi sampai 3 kali. Kemudian akhirnya, yang ketiga kali, akhirnya Eli katakan, "Ini yang kau harus lakukan. Tuhan berbicaralah. Kalau dia berbicara lagi kepadamu, katakan, Tuhan berbicaralah." Nah, artinya bahwa Samuel baru mengalami yang namanya mengenal suara Tuhan. Nah, saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 4-5 Tuhan Yesus mengajarkan tentang gembala yang baik, gembala yang benar. Kita tahu bahwa gembala yang sejati, gembala agung kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengenal siapa gembala kita. Nah, gembala kita adalah Tuhan Yesus. Ingat, sebagai orang percaya, apalagi sebagai anak-anak muda, yang seperti saya katakan tadi, generasi penerus gereja, saudara, kita harus bisa mengenal suara gembala agung kita, suara Tuhan. Harus, sudah, tidak bisa tidak. Kalau kita tidak mengenal suara Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengikuti Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa saudara akan, sekalipun saudara melayani Tuhan, sekalipun saudara memberi persembahan yang luar biasa, saudara melakukan pekerjaan yang namanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, saudara, kalau saudara tidak mengenal suara gembala agung Yesus Kristus, saudara tidak akan mungkin bisa mengikuti Tuhan. Ini yang menjadi persoalan banyak orang Kristen hari ini. Dan saudara, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar bisa mengenal suara Tuhan. Kalau kita mengenal suara Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 4-5 dikatakan, domba-domba itu mengikuti gembalanya. Karena dia kenal gembalanya. Dia sudah tahu, oh ini gembala saya. Dia mengikuti kemanapun gembalanya pergi, dia mengikutinya. Nah, seperti itu pun kita. Kita tidak mungkin bisa mengikuti Tuhan, pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan mau, kalau kita tidak mengenal ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Saudara, ini hal penting yang
kalian rekan-rekan pemuda harus mengerti. Sehingga waktu kita betul-betul mengenal suara Tuhan, ingat sekali lagi Tuhan tidak berbicara secara langsung seperti di zaman kejadian. Tidak. Tapi hari ini Tuhan mau melatih kita untuk bisa peka. Seperti Samuel yang mulai peka mendengar suara Tuhan. Tuhan di zaman ini berbicara, tetap berbicara saudara. Tapi dibutuhkan kepekaan. Dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh mau duduk, mau berserah gitu. Bukan hanya sekedar mendengar, baca firman Tuhan, ya sudah itu berdoa. Sudah tidak seperti itu. Ingat Tuhan mau kita benar-benar menjadi berbeda. Makanya di bagian ketiga yang saya tekankan di sini, apa yang menghalang kita selain keadaan yang tidak benar, kemudian kita tidak mengenal suara Tuhan yang lain, kita jarang mendengar suara Tuhan. Ini faktor yang membuat banyak orang tidak bisa mendengar suara Tuhan, padahal Tuhan mau selalu berbicara kepada kita, anak-anaknya. Nah, kalau kita jarang mendengar suara Tuhan, saudara, kita tentu tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Nah, ingat bahwa setelah kita dilayakkan dalam poin pertama tadi, kemudian kita yang kedua, kita mulai mengenal siapa Tuhan kita, mendengar suaranya. Walaupun mungkin itu butuh proses, tapi kita harus belajar punya hati untuk mau mengenali suara gembala kita, suara pemimpin, suara Tuhan kita. Dia sedang berbicara, dan ingat sekali lagi kadang-kadang Tuhan berbicara lewat mimpi, dalam hal-hal praktis, dan dalam hal yang sederhana, misalnya saya Tuhan, setelah ini saya akan kemana, saya akan kuliah di mana, saya akan sekolah di mana, saya akan kerja apa, saya akan geluti bidang apa, kapan Tuhan saya akan menikah, kalau yang sudah berencana untuk menikah, kalau yang baru mau cari pacar, Tuhan mau kasih saya pacar yang seperti apa. Itu hal seperti itu Tuhan kadang-kadang kasih tahu secara spesifik. Dan saudara, saya pun mengalami hal itu waktu sebelum anak saya lahir. Saya ingat bagaimana Tuhan pernah kasih tahu bagaimana anak saya akan lahir. Bahasanya di luar dugaan saya, Tuhan sudah kasih tahu bahwa dia akan cepat, prosesnya sangat cepat. Kemudian Tuhan juga kasih tahu secara spesifik, anak saya, Tuhan akan kasih saya anak laki-laki atau Tuhan kasih anak perempuan. Hal sederhana, tapi ini hanya gambaran sederhana bahwa kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita secara spesifik, meskipun kadang-kadang secara khusus juga Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Nah, saudara, setelah kita dibenarkan dan kita mulai mengenal suara Tuhan, nah ini yang terakhir yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda yang siap menghadapi masa-masa sukar di akhir zaman ini. Ingat bahwa yang terakhir kita harus melatih diri kita untuk terbiasa mendengarkan suara Tuhan. Ini butuh proses. Ini butuh proses dan ini tidak mudah, saudara. Kita harus, saya suka pakai istilah ini, kita harus radikal, kita harus militan, dan ini yang saya suka gunakan. Kita harus berjihad. Mungkin saudara asing dengan kata-kata ini, tapi saudara, saya ingin katakan bahwa banyak orang hari ini kalau melihat melihat kesalahan orang, mereka suka berjihad untuk itu. Mereka suka menghakimi orang, berjihad dan radikal untuk menghakimi orang, bagaimana menjatuhkan orang, merusak, menghancurkan orang lain. Dan itu yang banyak dilakukan teroris hari ini. Tapi saudara, saya ingin gunakan kata ini. Kenapa? Karena memang ini kata yang alkitabiah. Tuhan mau kita benar-benar radikal, kita benar-benar militan untuk membangkitkan kembali semangat kita untuk mencari Tuhan, terbenam di hadirat Tuhan. Kenapa? Dunia hari ini sudah dibuat bising, dibuat hanyut dengan teknologi, dengan Android. Saya tidak tahu berapa waktu yang kita habiskan dengan Android kita satu hari. Berapa banyak yang kita habiskan untuk baca firman Tuhan. Saudara introspeksi diri. Saudara lihat berapa banyak yang kita gunakan untuk menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, dulu sebelum COVID ini, orang bisa bebas ke mall kapanpun. Orang bisa kemana saja jalan-jalan, ke pantai, kemana. Bahkan yang bisa keluar negeri keliling. Tetapi berapa banyak yang kita habiskan untuk duduk di kaki Tuhan dan merenungkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, bersyukur untuk semua yang Tuhan buat. Berapa banyak kita lakukan. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat, mengintrospeksi kembali. Bagaimana? Ini hal yang sederhana, yang perlu kita kembali
perbaharui. Bagaimana waktu persekutuan kita dengan Tuhan, dalam doa, dalam membaca Alkitab, atau dalam perenungan kita. Bukan soal berapa lama. Sudah, saya tidak bicara tentang berapa lama. Bukan soal berapa banyak kita berdoa, tidak. Tapi bagaimana kualitas doa itu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dapat sungguh-sungguh terbenam di hadirat Tuhan, belajar untuk membaca firman Tuhan, meskipun memang tidak mudah untuk memahami setiap bagian-bagian Alkitab. Ada seorang hamba Tuhan pernah bersaksi bahwa ketika dia masih muda, dia berdoa dan dia merasa seperti Tuhan mengabaikan dia. Tapi apakah itu membuat dia menyerah? Tidak. Dia tetap bertekun, dia tetap belajar, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap merindukan Tuhan. Artinya, sebelum kita menjadikan waktu kita bersama dengan Tuhan menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang prioritas, sudah jangan pernah berpikir bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan hanya akan berbicara kepada kita selama kita menjadikan waktu kita duduk di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, menyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan, dan komitmen untuk menggunakan waktu kita, entah pagi, entah siang, entah malam, memprioritaskan itu lebih daripada kita memburu harta terpendam, memburu harta karun, memburu emas, kata orang Mazmur. Lebih daripada itu, kita harus menjadikan waktu kita bersama dengan Tuhan, waktu yang berkualitas itu. Kita harus menjadikan itu hal yang sangat penting. Kalau kita belum menjadikan itu penting, sudah jangan pernah berpikir bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita pasti kalah. Kita akan hancur. Tapi kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, melatih diri kita, meskipun lewat proses yang panjang, yang tidak mudah, ingat, saudara akan menjadi orang yang hebat. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Dan saya yakin Tuhan akan membawa saudara dan kita semua untuk satu pekerjaan besar ini. Saya tidak tahu seperti apa nanti. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar bagi kita semua. Saudara, mari kita terus melangkah dengan iman. Hari ini saya ingin menantang saudara dan rekan-rekan pemuda. Mari kembali introspeksi kehidupan, waktu-waktu doa di hadapan Tuhan. Mari perbaharui itu kembali. Saudara, ini waktu kita, tidak banyak waktu kita. Saya pun mungkin saya tidak tahu kapan lagi saya berbicara. Kita akan menghadapi yang namanya situasi new normal, kata presiden kita. Tetapi saudara, kita masih belum bisa membayangkan bagaimana situasi itu. Tapi saudara, sekali lagi, apapun yang terjadi di hadapan kita nanti, ingat, yang terpenting adalah bagaimana kita tetap duduk di hadapan Tuhan, menggunakan setiap waktu kesempatan belajar firman Tuhan, berdoa, menyatakan isi hati kita. Hanya dengan begitu kita bisa mendengar suara Tuhan sampai dia datang. Jangan sampai suara itu kabur, suara itu tidak jelas, dan akhirnya kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kita menjadi lemah dan kita akan hancur. Kenapa? Ini yang diinginkan oleh iblis. Makanya dia berjuang habis-habisan untuk membawa sebanyak mungkin orang terpengaruh oleh kesenangan dunia ini. Tapi saudara, mari kita buat pilihan yang berbeda. Jadilah anak-anak muda yang sungguh-sungguh berani membuat pilihan yang beda, yang tidak populer, memang tidak menyenangkan saudara. Tapi ingat, saya percaya saudara bisa melakukannya. Saya percaya bahwa saudara akan dipakai oleh Tuhan. Itu sesuatu yang besar yang Tuhan sedang persiapkan di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, kami bersyukur Tuhan menolong kami boleh duduk belajar firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kami sudah menyalahgunakan waktu, kesempatan yang ada untuk hal yang sia-sia. Kami telah menyia-nyiakan kesempatan kami untuk belajar firman Tuhan, berdoa, dan kami mengabaikan waktu-waktu itu. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Beri kami hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Hati yang terbenam di hadirat Tuhan. Hati yang mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Sehingga kehidupan kami boleh dipulihkan. Kami boleh kembali kepada status kami, kepada keadaan kami yang benar dan layak. Sehingga Tuhan dapat dengan bebas berbicara. Dan kami juga dapat mendengar suara Tuhan. Dan kami dapat mengikuti Tuhan. Karena kami mengenal suara Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berbeda. Hidup di akhir zaman dengan satu konsep yang sungguh-sungguh mau berjuang. Mau melakukan segala yang diperlukan untuk kami tetap berdiri teguh. Sehingga pada waktunya kami akan menjadi orang-orang yang menang. Dan siap menghadapi tantangan-tantangan besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, kami serahkan hidup kami.
Tuhan pulihkan kehidupan kami, Tuhan pulihkan kembali hati kami. Biarlah kasih kami semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan, dan kami belajar untuk melakukan setiap hal yang benar bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan kami, anak-anak. Terpuji namamu, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita terus maju dan tetap semangat mengiring Tuhan. Haleluya. Amin.